Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi malam, apa kabar nih? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Kali ini Uni membawa suguhan yang menarik. Materi yang akan Uni bahas ini sangat dekat dengan sahabat pembelajar. Apa itu? Ya, karya ilmiah. Sudah tercantum ternyata dalam backgroundnya. Oke lah, jadi untuk kalian sahabat pembelajar, dimanapun kalian berada, tentunya tak asing bukan dengan kata karya ilmiah? Sebelumnya, ada yang tahu tidak maksud sebenarnya dari karya ilmiah itu apa? Jadi, sahabat inspirasi malam, sebelum Uni menjabarkan mengenai cara mudah membuat karya ilmiah, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan dua suku kata tersebut, karya ilmiah. Kata karya dimaknai sebagai hasil murni dari diri kita, atau bisa juga dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari penemuan atau karya sebelumnya. Sedangkan kata ilmiah mengandung makna alami atau hal-hal yang bisa dijelaskan atau dibuktikan menggunakan teori tertentu, dan yang pastinya bisa dinalar dengan akal. Kemudian, maksud dari karya ilmiah sendiri ialah hasil ciptaan kita atau pengembangan dari karya sebelumnya yang dapat dijelaskan dengan masuk akal dan menggunakan teori tertentu. Singkatnya seperti itu. Semoga dapat dipahami ya sahabat. Pasti ada bertanya nih. Terus, bagaimana cara untuk membuat karya ilmiah yang baik dan mudah? Oke, slowly. Uni akan segera menjabarkan. Jadi, ada beberapa cara nih yang dapat menjadi acuan untuk sahabat semua. Apa itu? Pertama, temukan ide pokok. Hal penting dari sebuah karya ilmiah adalah menemukan ide pokok pembahasan. Kenapa ide pokok yang utama? Contohnya seperti ini. Bagaimana kita akan menciptakan suatu karya, khususnya karya ilmiah, jika ide pokok saja belum ada? Karena ini merupakan langkah awal untuk menuju ke tahap selanjutnya. Umumnya nih ya, ide pokok pembahasan yang diangkat itu ialah hal yang sedang booming. Karena hal itu dapat dengan mudah kita bahas, serta penyelesaiannya pun tak begitu rumit. Kenapa? Karena kita akan mudah menemukan sumber yang tidak sedikit, juga narasumber yang berkompeten di bidangnya tidak susah ditemui. Kedua, buat judul permasalahan semenarik mungkin. Hal unik dan menarik memiliki perhatian dan penilaian lebih bagi khalayak umum. Maka, sangat perlu untuk membuat judul besar semenarik mungkin. Dengan judul yang menarik, akan memunculkan rasa penasaran. Tentunya, mengundang rasa ingin tahu yang tinggi untuk menyantap karya kita. Kemungkinan besar, karya ilmiah kita menjadi lebih familiar di kalangan orang-orang termasuk yang memiliki kompeten lebih. Ketiga, kerangka pemikiran. Setelah mendapatkan ide permasalahan dan membuat judul besar yang menarik, maka tahap selanjutnya adalah membuat kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini, sahabat harus membuat secara detail apa saja yang akan dan harus dipecahkan. Adapun fungsi dari kerangka pemikiran ialah untuk mempermudah kita dalam membahas dan memecahkan karya yang dibuat. Dengan kerangka pemikiran ini, kita dapat mengontrol arah jalan pembahasan agar tetap dalam jalur yang semestinya. Keempat, teori yang relevan. Tidaklah lengkap dan valid data yang dibuat tanpa adanya teori yang relevan terhadap masalah yang sahabat akan pecahkan. Maka, adanya teori yang relevan dari para ahli akan membantu dan memperkuat pendapat yang kita tulis, serta meminimalisir penyangkalan dari karya yang kita buat tersebut. Kemudian, terakhir, bertindak sebagai tokoh utama. Tokoh utama? Kok seolah seperti film, drama, atau cerita ya? Ini kan karya ilmiah. Jangan salah sahabat, dalam pembuatan karya ilmiah pun perlu ada tokoh utama atau pelaku. Siapa? Ya kita sendiri dong, masa iya hantu? Kan ini bukan cerita horor. Jadi, dengan menjadikan diri kita sebagai pelaku utama, maka akan mudah memunculkan pemikiran-pemikiran yang hebat dengan catatan sesuai dengan teori yang relevannya, sahabat. Contohnya seperti ini, jika kita meneliti kenakalan anak remaja, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai remaja zaman sekarang.
dan memikirkan atau membayangkan kenakalan apa saja yang akan mereka perbuat, dengan memposisikan diri kita sebagai anak remaja. Ide-ide yang terpendam bisa muncul, sehingga dengan mudah kita dapat membahas, menganalisis, serta memecahkannya nanti. Nah, gimana sahabat? Udah bukan membuat karya ilmiah yang bermutu? Hal ini bukan untuk dipikir ya, melainkan apa? Yaps, aksi. Oke, selamat mencoba ya sahabat, dan selamat merasakan rasanya. Awas jadi ketagihan. No problem lah ya, memang sifat penuntut ilmu itu rakus dalam belajar. Oke, sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time guys.